Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahali untuk kesempatannya. Siang hari yang berbahagia ini saya lebih ingin menggali banyak hal dari Pak Mahali sebagai sesepuh di masjid ini dan posisi Pak Mahali sebagai pembina. Barangkali pertanyaan yang awal Pak Mahali, saya struktur yayasan di mana posisi sekarang ini Pak Mahali sebagai pembina. Kalau struktur yayasan Nurul Hidayah ini, Masjid Raya Nurul Hidayah ini seperti apa? Bisa Pak Mahali tolong jabarkan. Ya, garis besarnya struktur daripada yayasan ini adalah ada tiga kelompok. Satu yang disebut pembina. Di bawah pembina itu disebut pengurus yayasan. Terus ketiga adalah pengawas. Pembina itu masa kerjanya tidak terbatas. Dia berakhir, satu, pengunduran diri, kedua dia wafat, ketiga dia melanggar hukum. Tapi kalau pengurus itu ditetapkan oleh pembina sekali 5 tahun. Kali 5 tahun itu harus ada pengesahan, dan pengesahan itu juga harus dilaporkan ke Departemen Hukum dan HAM. Untuk pelaksanaan pengurus itu dibentuklah juga beberapa badan di bawahnya, ataupun bukan badan, bidang. Ada yang bidang kemasjidan, ada bidang ibadah, macam-macam gitu. Itu adalah kewenangan pengurus seberapa lama itu. Tapi paling tidak berpedoman pada masa jabatan pengurus 5 tahun. Begitu. Nah, selama Bapak berkiprah ini kan, kalau dari yang saya dapatkan info, Bapak mulai dari awal masjid ini berdiri. Apa yang menjadi kekurangan dalam tata kelola di yayasan ini? Barangkali bisa juga menjadi pelajaran buat kita untuk bisa memperbaiki. Ya, memang kelemahannya kepengurusan ini, karena di pengurusan sosial ini harus namanya keikhlasan beramal. Jadi banyak keterbatasan waktu setiap personil sesuai dengan profesinya. Satu, yang kedua sesuai dengan latar belakangnya. Nah, latar belakangnya ini sangat menentukan untuk idealisnya bagaimana dan bagaimana perjuangannya. Jadi karena ini kegiatan sosial, dianggap bahwa namanya sosial tidak begitu keterikatan moral. Nah, tapi alhamdulillah selama ini masih bisa kita jalankan sesuai dengan undang-undang yayasan. Masih tetap bisa kita laksanakan, walaupun masih ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Di antaranya adalah peran daripada orang per orang dalam pengurus itu sesuai dengan tupoksinya. Ini yang masih
yang selalu menjadi mengganjal kita, tidak sesuai dengan tupoksi di dalam kedudukannya. Karena ini dianggap kegiatan sosial saja. Inilah yang jadi mungkin suatu hambatan untuk kita melangkah lebih maju. Dan berikutnya adalah kepengurusan itu semuanya tidak berdomisili di dalam lingkungan masjid. Mau tidak mau, secara langsung atau tidak langsung, maka perhatian pun berkurang karena dia hanya ada sewaktu-waktu, nggak secara kontinu bagaimana mengamati perkembangan dan perjalanan kegiatan di masjid itu. Menurut saya itu. Ya. Terima kasih Pak Mahali. Nah, ini kan sekarang banyak fenomena yang terjadi, banyak juga orang-orang muda yang mulai kembali ke masjid, Pak Mahali. Apa yang Pak Mahali harapkan dan yang Pak Mahali sarankan terhadap orang-orang muda ini yang mulai kembali ke masjid, mau mengurus masjid? Apa yang Pak Mahali lihat dari hal itu? Kalau bahasa saya, tidak istilah kembali ke masjid. Kalau istilah kembali ke masjid, dia Keluar belanglang buahnya gitu ya. Sekarang menurut saya adalah sekarang ini ada perhatian orang-orang milenial ini tentang ibadah, tentang masjid. Nah, mungkin dipengaruhi daripada sekarang ini informasi yang sangat terbuka, kemana aja, apalagi pengaruh media sosial yang sedemikian. Saya rasa itu juga mempengaruhi jiwa manusia di dalam perkembangannya. Dan sekarang memang ini bukan pemikiran yang ringan. Bagaimana generasi tua bisa mengadopsi pemikiran generasi muda, dan generasi muda pun bisa untuk sementara mengakui pemikiran orang tua, karena sebagai generasi muda itu maunya dia cepat, dia mau gerakan cepat ya. Tetapi inilah yang perlu sama-sama kita, bersama kita mengarahkannya, supaya jangan sampai pula merasa generasi muda itu salah penafsiran, dia dianggap nggak perlu oleh generasi tua. Itu masalah. Tapi alhamdulillah sementara ini para pengurus yang sudah lansia, di dalam pembicaraan saya, mereka sudah ada pengamatan, ada pemikiran, dan bagaimana mengadopsinya itu sudah. Tetapi tetap saja ada perbedaan-perbedaan strategi mungkin, karena orang tua lebih berpikir keselamatan, yang orang muda ya keselamatan juga diperlukan, tetapi bagaimana segera ada perubahan. Ini yang menjadi ada sedikit perbedaan. Tapi saya pikir kalau kita sering ketemu, sering berdiskusi, insya Allah itu akan bisa nyambung. Itu pemikiran saya. Maka kita pertemuan singkat habis sholat subuh itu kita lestarikan. Mudah-mudahan ada rezeki bisa minum kopi bersama, lain ceritanya. Ini menurut saya yang tidak terlalu formal, tetapi formal juga. Tuh.
Itu menurut saya. Jadi dari pemaparan tadi Pak Mahali, memang kita butuh komunikasi. Barangkali itu yang bisa saya simpulkan Pak Mahali, untuk supaya yang menjadi harapan dan keinginan antara dua sisi, baik itu pendahulu-pendahulu, orang-orang tua dan orang-orang muda yang ada perhatian ke masjid untuk bisa bertemu di satu titik untuk bisa ini ya Pak Mahali. Nah, juga hal yang barangkali perlu kita ketahui barangkali di masjid ini, sebagai orang-orang muda barangkali kita belum tahu persis seperti apa sih sejarah Masjid Raya Nurul Hidayah ini. Barangkali Pak Mahali yang dari awal mengikuti perjalanan panjang masjid kita ini bisa sedikit menceritakan tentang masjid kita ini Pak Mahali. Terima kasih. Ya, baiklah. Di tahun awal 70-an kebetulan di tempat kita ini untuk tempat sholat Jumat agak jauh. Yang paling dekat adalah Jalan Limun Raya, Masjid Al-Abror. Ya itulah jauh-jauh. Nah, kebetulan di atas ini ada namanya Musola Nurul Hidayah yang dibangun tahun 60-an. Dan kebetulan pendatang pun sudah meningkat. Semula ya orang Betawi, diramaikan lagi dengan buruh tukang kantong semen. Itu jamaahnya. Jadi semakin banyak pendatang, mulailah berkembang pikiran kita, mana kita sholat Jumat. Walaupun sebagian besar yang namanya pegawai itu tidak bisa sholat Jumat di sini karena dia di kantornya. Tapi pada waktu hari-hari libur terasa bahwa kok sholat Jumat susah gitu. Nah, pada waktu itu tahun 75-an itu kita adakan pendekatan dengan pengurus musola itu. Pada waktu itu namanya Haji Muhammad Selamat sebagai ketua. Dan adakan pendekatan, setuju, sehingga terbentuklah pengurus dan buat perencanaan sholat Jumat. Nah, jadi perencanaan sholat Jumat itu, nah kebetulan pada waktu itu camatnya sangat mendukung Dr. Andus Zulkifli Harahap. Dia ikut dalam rapat dan dia menjadi ketua pembangunan masjid. Sedangkan tempat di atas itu menurut planning itu kena jalan pelebaran jalan Ciputat Raya. Habis itu. Tapi tetap aja kita pugar dengan harapan nanti pemerintah punya perhatian. Jadi penuh itu. Sholat Jumat itu sampai melimpah ke jalan itu. Kasihan kadang-kadang waktu khutbah datang hujan. Nah, itu. Tapi itu mendorong keinginan untuk punya masjid yang lebih besar. Maka karena ketuanya adalah Pak Camat, udahlah urusannya, bicara dengan Pemda, dengan gubernur, meminta supaya diganti itu masjid. Persoalan adalah sekeliling sini adalah jalur hijau. Itu masalah itu. Tapi karena gubernur yang punya rencana, ya jalur hijau ini, tempat masjid ini jalur hijau dulu.
Jadilah dengan perjuangan begitu gubernur memberikan, cuman waktu itu kebijakan pemerintah memberikan bantuan itu harus ada berbentuk yayasan. Jadi dia tidak mau memberikan sebegitu aja, harus ada badan hukum. Maka dibentuklah Yayasan Nurul Hidayah. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 75. Jadi adalah serah terima dari pengurus yayasan, dari gubernur, waktu itu wakil gubernur Hakik Hurmain, dan dengan nama dari pengadas dari pengurus itu Pak Johari sebagai bendahara waktu itu. Dan kondisinya itu pada waktu itu juga pengurusnya banyak yang pejabat. Pak Sadil Tanjung masih pejabat di DKI. Yang lainnya itu masih, Pak Nawar juga masih pejabat di Tangerang. Kebetulan rumahnya di sini. Tapi begitu jadi, bisa jadi waktu itu. Maka dibangunlah masjid pertama yang mirip, ini dulu dikatakan mirip masjid Kuala Lumpur. Kalau sini Ciputat. Nah ini setelah berdiri masjid ini baru beberapa tahun, terasa nggak mampu nampung. Nggak mampu nampung. Sudah itu yang kedua ada kerusakan bocor. Berkali-kali dibetulin nggak ini, nggak tuntas. Hanya jadi pemikiran lah menjadi membangun yang seperti sekarang. Tuh. Tapi ya setelah berdiri ini dulu tujuan kita adalah bagaimana supaya ada sarana sholat Jumat. Setelah terbentuk itu berkembang bagaimana pendidikan anak-anak TK. Waktu itu TK masih langka. Bagaimana pendidikan orang tua, pengajian orang tua. Jadi melebar itu waktu itu. Itulah yang sampai sekarang dan semakin berkembang, alhamdulillah. Nah pengurus, maka belakangan timbul lagi ide yang namanya Islamic Center, semakin tinggi. Walaupun kita kadang hanya percaya kepada kehendak Allah aja, secara matematik kita bingung juga bahwa. Nah sekarang persoalannya adalah bagaimana kita membina masyarakat. Zaman dulu tahun 70-an itu remaja, semua remaja yang ada di sini bisa kita bina. Bersama almarhum Nurholis Majid, tokoh Dahlan AS dari Departemen Agama, Profesor Dr. Muzain dari UIN IAIN. Dulu sama tuh hari Minggu bersama di sini. Dan tapi ada masanya rupanya itu berakhir. Berakhir itu untuk nyambungnya. Ini juga menjadi PR kita. Zaman dulu nggak banyak godaan. Sekarang dengan alat komunikasi yang begitu canggih, kayaknya ada mempengaruhi. Jadi sekali lagi, memang tujuan kita dulu pertama adalah bagaimana supaya ada tempat sholat Jumat, terus bagaimana pendidikan keluarga. Itulah yang namanya diantaranya TK. Dulu ada namanya remaja masjid. Nah, ini terus yang sampai sekarang yang masih PR kita adalah bagaimana membina masyarakat sekeliling cinta pada masjid ini. Ini saya melihatnya ya mungkin komunikasi di zaman itu dengan zaman sekarang berbeda. Nah,
Yang waktu itu mudah kita urun. Mau ada perayaan hari besar Islam, itu dulu nggak ngumpulin duit, ngumpulin kue, makanan, setiap rumah tangga sekian, itu jadi itu, lebih itu. Tapi kalau dibilang duit, itu susah itu. Nah, di zaman itu gitu. Tapi terlaksana dengan baik, meriah. Saya melihat bahwa warga pada waktu itu merasa ini masjid kita. Ya, memang ada problem satu saat, mulai aliran itu yang dulu bikin kita jadi agak sedikit antara aliran kaum tua dengan kaum muda. Masalah hilafiyah dikembangkan sedemikian, itu mulanya bikin kita agak kurang harmonis dan berkepanjangan. Karena itu waktu itu sangat ada kekeliruan waktu itu. Saya kebetulan waktu itu tidak aktif lagi. Saya istirahat ada berapa tahun. Setelah saya diajak lagi, nah itu memberantas itu tidak mudah karena orang sudah bertahun-tahun perasaan itu kayak ini. Ini mudah-mudahan kita untuk yang akan datang bisa kita menjaganya, Pak. Jangan sampai orang ragu dia ibadah masuk neraka dia. Dan dulu kan begitu. Begini nih haram, begini masuk neraka, ini dolala, ini adalah ini yang berakibat berat itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kita mulai seperti yang katakan oleh Pak Soleh dalam wawancaranya, kita enggak, sekarang ini harus kita bersama, dan itu kita harus batasi orang berpemikiran begitu Pak. Ya. Baik, memang perjalanan panjang yang tadi Pak Mahali sampaikan, dan tantangan-tantangan dan sejarah yang sudah kita lewati memang sudah sangat banyak, Pak Mahali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran, jadi ibrah buat kita semua bagaimana memberikan komunikasi yang terbaik dan membuat masjid kita ini semakin makmur. Ya, kami mohon bimbingannya Pak Mahali, dan mohon nasihatnya untuk supaya kita bisa berjalan dengan baik ke depan, karena kita masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan, terutama tadi yang Pak Mahali sampaikan bagaimana membuat masyarakat mencintai masjidnya. Ini menjadi tantangan yang tersendiri, dan selain itu masalah fisik juga kita masih ada pembangunan menara dan Islamic Center, dan mudah-mudahan ini semua pada ujungnya membuat kita semakin dekat kepada Allah dan membuat masyarakat semakin cinta dengan masjid dan dapat berislam dengan lebih baik. Ya, barangkali ada kata penutup dari Pak Mahali. Baiklah, saya mengharapkan bahwa seperti tadi sudah terungkap bahwa komunikasi. Terus saya mengharapkan semua kita punya niatan bahwa apa yang bisa saya tinggalkan, di dalam tempat yang mulia ini. Kalau kita mungkin berpikir seperti itu, kita ingin bahwa masa hidup saya bisa berbuat apa. Jadi kita nggak nagih orang berbuat apa, kita bisa berbuat apa. Maka saya harapkan generasi muda yang sekarang ini berpikir, karena ada cita-cita yang belum terlaksana, yang seperti bangun menara lah, yang Islamic Center lah, mini market masjid lah. Ini kan masih ada PR kita yang membuat sejarah sendiri di masa yang akan datang. Jadi mari kita berpikir, saya bisa berbuat apa, saya meninggalkan apa di masa saya ini. Kalau kita berpikir begitu, insya Allah. Nah, jadi kalau saya hanya selalu berkata seperti itu.
apa yang bisa saya tinggalkan, apa yang bisa saya perbuat, apa yang bisa dikenang oleh orang yang saya tinggalkan. Kalau kita berpikir seperti itu, mungkin ya kita akan lebih cepat lagi. Nah, karena kita nggak nyari keuntungan materi kita hanya mencari keuntungan akhirat. Ini masa si anu. Nah, maka itulah mudah-mudahan kita yang sekarang ini bisa menyatukan pendapat dan menyatukan langkah. Amin. Insya Allah Ya. cita-cita kita akan Tuhan kabulkan. Amin. Insya Allah. Terima kasih. Baik, begitu wawancara kita, barangkali mudah-mudahan banyak hal yang dapat kita pelajari dan dapat pelajaran dari hal ini dan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri wawancara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah